Ini terakhir. Sudah jaga kita sih ya? Oh, aman. Dokter, Udah punya kantor ini. salam hormat. Siap. Siap. Nah, tadi kita keputusan rapat bersama Majelis Ulama, Dewan Masjid, Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian dengan BIN, dengan unsur Satgas dari Musbida memutuskan pertama berkaitan dengan sholat Idul Fitri. Ya, kita tetap sepakat meminta kepada masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, ya di rumah, karena itu juga sesuai anjuran dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kedua, kalaupun dilaksanakan sholat Idul Fitri di luar rumah, maka yang hanya bisa melaksanakan adalah masjid saja, tidak diperbolehkan melaksanakan di lapangan terbuka. Ketiga, kalaupun dilaksanakan di masjid, hanya dibatasi sekalian, tidak diperkenankan atau dianjurkan ibu-ibu dan anak-anak tetap di rumah supaya daya tampung masjid mencukupi. Karena kan jumlah masjid ada 400 lebih, karena ini tidak ada di lapangan terbuka, maka dianjurkan ibu-ibu dan anak-anak tetap di rumah saja. Begitu. Keempat, kalau dia laksanakan di masjid, maka protokol kesehatannya sangat ketat. Pertama, jamaahnya dianjurkan hanya jamaah di lingkungan masjid setempat, tidak jamaah dari jauh supaya tidak menggunakan transportasi yang melanggar aturan protokol. Kalaupun menggunakan transportasi nanti misalnya mobil, dibatasi tidak boleh penuh dan harus ada jarak, begitu. Jadi ini untuk membatasi. Kemudian setiap jamaah yang masuk harus dilakukan dengan termogan, itu pengukuran suhu badan. Mereka yang di atas 37,5 maka dianjurkan pulang untuk melaksanakan sholat Idul Fitrinya di rumah saja. Mereka yang sakit, demam, batuk dan sebagainya juga tidak dianjurkan ke masjid, lebih baik tetap melaksanakan ibadahnya di rumah, begitu. Kemudian dilakukan absensi karena untuk memudahkan kalau nanti suatu ketika terjadi hal yang ada indikasi terjadi penularan atau pemaparan, penyebaran, maka memudahkan kita untuk melakukan tracking, gitu saudara sekalian. Seperti itu beberapa hal, nanti lebih lengkapnya akan dibuat oleh tim yang lagi dipimpin oleh Asisten 1 bersama dengan beberapa anggota dari Majelis Ulama dan Dewan Masjid tentang pelaksanaan ibadah Idul Fitri, begitu. Jadi penekanannya kita tetap minta agar sebaiknya tetap dilaksanakan di rumah karena angka penurunan yang positif di Balikpapan, jangan kita menjadi itu hal yang overestimate, begitu, karena juga masih ada PDP-nya dan masih ada klaster-klaster yang belum selesai, begitu. Ini juga harus mengingatkan, karena juga Balikpapan sebenarnya masih masuk ke dalam kategori merah. Seperti itu keputusan tadi kita dengan Majelis Ulama, Dewan Masjid, dan tim gugus tugas bersama BIN, gitu, saudara kalian. Mungkin pertimbangan Sekali lagi tentu ada pertimbangan menurun, ya walaupun kita masih zona merah dan kita masih mengantisipasi perkembangan dengan adanya alat ini juga harus kita pertimbangkan, karena bisa jadi juga ada keputusan kita yang lain juga tadi disepakati. Andai kata dalam beberapa hari ke depan ini ternyata ada perkembangan, ya mereka yang terkonfirmasi PDP dan positif itu berkembang lagi, maka disepakati keputusan ini bisa ditinjau kembali, begitu. Artinya bisa jadi kita kembali tetap semuanya sholat Idul Fitri di rumah. Jadi tetap ini dengan catatan seperti itu untuk menjaga, ya jangan sampai nanti terjadi penyebaran yang tidak terkendali membuat kita semua mengalami hal yang kerugian yang luar biasa. Karena itu tetap dengan catatan dalam perkembangannya di sebelum hari hanya tanggal 24 terjadi hal-hal yang signifikan dalam penyebaran jumlah mereka yang PDP dan ODP positif, maka keputusan ini bisa ditinjau kembali. Seperti itu.
Hasilnya nanti secara resmi pemerintah kota lah yang akan menyampaikan. Pokok-pokok pikiran sudah kita sampaikan dalam rapat ini bahwa pelaksanaan sholat id itu harus memenuhi intinya protokol kesehatan. Ya, tetapi ini juga akan dilaksanakan, tapi dalam kondisi keadaan nanti mendekati sholat Idul Fitri ternyata ada perubahan kenaikan daripada COVID-19 ini di Balikpapan, maka bisa jadi keputusan ini dianulir lagi. Ini di rumah Pak ya? Jadi pelaksanaan sholat id di masjid dan di rumah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sepakati. Jadi di masjid boleh Mas Pak? Di masjid boleh, ya, tapi dengan ketentuan nanti Dewan Masjid akan mengundang seluruh pengurus masjid yang sanggup mentaati ketentuan protokol kesehatan. Mereka tanda tangan. Jadi sekarang ini kebijakan diserahkan ke masjid masing-masing ya? Iya, bukan masjid, diarahkan ke masjid. Pengurus masjid tidak bisa ngambil kebijakan. Dia harus taat kepada ketentuan protokoler yang sudah ditetapkan. Ya, kalau dia sanggup mentaati, silakan laksanakan dan akan diawasi. Kalau dia tidak sanggup, berarti dia tidak. Siap.